Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggi Nurgaini, NIM 12402193146. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi. Yang pertama, pengertian perencanaan pembangunan wilayah. Perencanaan merupakan salah satu dari 4 fungsi manajemen yang penting dan saling terkait satu sama lain. 4 fungsi perencanaan tersebut adalah merencanakan, mengorganisasikan, mengarah, dan mengendalikan. Perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses kesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Pada dasarnya, makna pembangunan wilayah atau daerah sama dengan makna pembangunan secara umum. Hanya saja tingkat wilayah tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan yang diberlakukan di wilayah yang bersangkutan, akan tetapi dipengaruhi kebijakan di tingkat nasional dan kebijakan di wilayah lainnya. Perencanaan pembangunan berdasarkan cakupan wilayah secara umum dapat didefinisikan sebagai: yang pertama, perencanaan pembangunan nasional merupakan perencanaan yang mencakup pembangunan semua sektor secara komprehensif dalam wilayah suatu negara untuk kepentingan seluruh warga negara yang diselenggarakan oleh pemerintah nasional. Yang kedua, perencanaan pembangunan daerah merupakan perencanaan yang mencakup pembangunan secara komprehensif dalam wilayah satu daerah. Yang ketiga, perencanaan pembangunan regional, perencanaan yang mencakup pembangunan wilayah lebih dari satu daerah. Yang keempat, perencanaan pembangunan kawasan merupakan perencanaan mencakup pembangunan sektor tertentu saja dalam satu wilayah. Yang kedua, materi kaitan antara perencanaan dan pengambilan keputusan. Kaitan perencanaan dan pengambilan keputusan. Perencanaan dapat diartikan sebagai proses menentukan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai dengan mengambil langkah-langkah strategi guna mencapai tujuan tersebut. Pembuatan keputusan adalah salah satu proses manajemen terpenting dalam suatu organisasi. Setiap pelaksanaan fungsi manajemen tidak lepas dari keputusan yang diambil para manajer. Salah satu langkah terpenting dalam proses pengambilan keputusan adalah usaha pengumpulan informasi sebagai bahan masukan untuk pengambilan keputusan. Hubungan antara fungsi perencanaan dan pengambilan keputusan yaitu agar tercapainya manajemen yang efisien dan efektif dengan diberikan pengetahuan tentang fungsi perencanaan dan pengambilan keputusan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sebab selanjutnya yaitu langkah-langkah perencanaan wilayah. Perencanaan wilayah berbasis pada hal berikut ini. Yang pertama, sebagai bagian dari upaya memenuhi kebutuhan masyarakat untuk melakukan perubahan. Yang kedua, menciptakan keseimbangan pembangunan antar wilayah. Yang ketiga, menciptakan keseimbangan pemanfaatan sumber daya di masa sekarang hingga masa yang akan datang. Yang keempat, disesuaikan dengan kapasitas pemerintah dan masyarakat untuk mengimplementasikan perencanaan yang telah disusun. Kegiatan ekonomi yang dalam arahannya dimulai dari: yang pertama, persiapan, yang kedua, pengumpulan data, yang ketiga, pengelolaan data dan analisis, yang keempat, perumusan konsepsi RT/RW, dan yang terakhir, penyusunan rancangan peraturan daerah atau Raperda. Perencanaan pembangunan wilayah daerah dilakukan dengan syarat-syarat: 1. Kejelasan dan kependudukan. 2. Kejelasan batas wilayah administratif yang menjadi jangkauan perencanaan. Yang ketiga, kejelasan pembiayaan. Yang keempat, kejelasan permasalahan yang dihadapi. 5. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai. Untuk sebab selanjutnya yaitu manfaat dan tujuan perencanaan wilayah. Secara umum, terdapat unsur penting dalam perencanaan yaitu hal yang ingin dicapai dan cara untuk mencapainya. Penataan ruang memiliki misi, yaitu 1. Mewujudkan ruang yang berhasil dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
Yang kedua, tidak terjadi pemborosan pemanfaatan uang atau anggaran. Dan yang terakhir, tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang. Perencanaan pembangunan wilayah merujuk pada praktik-praktik persiapan pembangunan pada lahan wilayah tersebut yang pada umumnya upaya mengarahkan perubahan sosial ekonomi dan fisik suatu wilayah yang bertujuan demi kesejahteraan masyarakat agar tidak tertinggal. Manfaat-manfaat dalam perencanaan wilayah itu sendiri antara lain: yang pertama, menggambarkan proyeksi dan kegiatan ekonomi serta penggunaan lahan di wilayah tersebut. Yang kedua, membantu para pelaku ekonomi dalam hal memilih kegiatan yang perlu dikembangkan di masa yang akan datang dan lokasi yang berizin. Yang ketiga, sebagai bahan acuan bagi pemerintah untuk mengendalikan maupun mengawasi arah pertumbuhan kegiatan ekonomi serta arah penggunaan lahan dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu bidang yang mencakup perencanaan wilayah. Kegiatan yang tercakup dalam perencanaan wilayah bisa cukup luas atau cukup sempit, dari yang bersifat makroregional sampai yang berupa aktivitas tertentu pada lokasi tertentu saja. Melihat luasnya bidang yang tercakup di dalam perencanaan wilayah, maka ilmu perencanaan wilayah dapat dibagi atas berbagai subbidang meliputi: yang pertama, subbidang perencanaan ekonomi sosial wilayah dapat diperinci lagi, yaitu A. Ekonomi sosial wilayah mencakup hal-hal dasar dan berlaku umum. B. Ekonomi sosial perkotaan mencakup butir A ditambah masalah spesifik perkotaan. C. Ekonomi sosial perdesaan mencakup butir A ditambah masalah spesifik perdesaan. 2. Subbidang perencanaan tata ruang atau tata guna lahan dapat diperinci lagi atas A. Tata ruang tingkat nasional, B. Tata ruang tingkat provinsi, C. Tata ruang tingkat kabupaten atau kota, D. Tata ruang tingkat kecamatan atau desa, E. Rencana rinci atau detailed design, penggunaan lahan untuk wilayah yang lebih sempit termasuk perencanaan teknis, terutama di wilayah perkotaan, misalnya untuk pengaturan IMB. 3. Subbidang perencanaan khusus dapat diperinci lagi atas A. Perencanaan lingkungan, B. Perencanaan permukiman dan perumahan, C. Perencanaan transportasi. Subbidang perencanaan proyek atau site planning dapat diperinci lagi atas A. Perencanaan lokasi proyek pasar, B. Perencanaan lokasi proyek pendidikan, C. Perencanaan lokasi proyek rumah sakit, D. Perencanaan lokasi proyek real estate, E. Perencanaan lokasi proyek pertanian dan sebagainya. Sebagai catatan bahwa meskipun keseluruhan bidang tersebut termasuk ke dalam bidang perencanaan wilayah, namun untuk beberapa subbidang yang cakupan wilayahnya sempit tetapi bersifat rinci dan detail telah tercakup dan dipelajari dalam disiplin ilmu lain, sehingga tidak lagi diajarkan secara khusus dalam perencanaan wilayah. Dengan demikian, ilmu perencanaan wilayah pada umumnya mengkonsentrasikan diri pada bidang perencanaan ekonomi sosial wilayah yang lazim disebut perencanaan pembangunan ekonomi wilayah dan perencanaan tata ruang wilayah. Dari tingkat nasional hingga tingkat kecamatan atau desa, ditambah dengan beberapa perencanaan khusus seperti perencanaan permukiman dan perencanaan transportasi. Oleh karena itu, perencanaan wilayah merupakan ilmu dan bidang yang lebih tinggi. Memilahkan lingkup rencana tersebut adalah untuk membentuk sebuah mata rantai sarana dan tujuan yang menghubungkan antara kegiatan organisasi di sehari-harinya untuk mencapai tujuan secara keseluruhan dari rencana yang telah ditetapkan atau dibuat. Yang selanjutnya, jenis-jenis perencanaan. Antara lain adalah sebagai berikut. A. Rencana strategik merupakan perencanaan jangka panjang yang bersifat umum dan di dalamnya mencakup pengembangan misi organisasi serta tujuan-tujuan pokok yang akan dicapai organisasi secara keseluruhan. Pimpinan yang bertanggung jawab dan berkepentingan dengan perencanaan ini. Model perencanaan ini sangat sulit untuk diubah. Yang B,
Rencana taktis merupakan rencana yang menjabarkan rencana strategik menjadi rencana dengan target spesifik yang harus dicapai oleh setiap divisi. Rencana ini sifatnya jangka pendek, mudah menyesuaikan kegiatannya, asalkan tujuannya tidak berubah. Yang C, rencana operasional merupakan rencana jangka pendek atau lebih rinci dari rencana tahunan yang merupakan jabaran rencana strategik per unit kerja. Rencana operasional adalah blueprint rencana tindakan sesungguhnya dari setiap unit kerja dalam 1 tahun kerja. Oleh karenanya juga disebut sebagai rencana sekali pakai single use plan. Di dalam rencana operasional tercakup aktivitas apa yang harus dilakukan, jadwal kerja, penanggung jawab. Yang D, rencana kontingensi. Rencana ini adalah rencana yang dikembangkan sebagai antisipasi jika rencana semula yang telah dibuat ternyata gagal mencapai tujuan atau bahkan tidak dapat dilaksanakan karena berbagai sebab. Organisasi besar biasanya memiliki rencana kontingensi karena bagaimanapun telitinya seorang manajer dalam mempertimbangkan berbagai aspek dalam perencanaannya, situasi lingkungan bisa berubah. E. Continuing or ongoing plans adalah merupakan bentuk rencana yang dibuat untuk kepentingan beberapa tahun dengan kemungkinan revisi atau pembaharuan secara periodik. Yang termasuk ongoing plans ini adalah satu kebijakan yang merupakan arahan umum yang harus diikuti oleh para manajer manakala menangani masalah yang berkaitan dengan wilayah-wilayah penting dalam pembuatan keputusan. 2. Prosedur, yakni petunjuk langkah demi langkah yang menjelaskan bagaimana suatu aktivitas harus dilakukan. Prosedur memberikan standarisasi penanganan untuk aktivitas-aktivitas yang dilakukan secara berulang-ulang. 3. Aturan, yakni pernyataan yang secara eksplisit memberikan batasan pada karyawan tentang apa yang boleh atau apa yang tidak boleh. Terima kasih. Sebab selanjutnya adalah permasalahan dalam perencanaan wilayah. Masalah dapat didefinisikan sebagai kondisi yang tidak sesuai dengan standar yang seharusnya. Masalah terkait dalam perencanaan wilayah adalah kondisi dari hasil kinerja perencanaan wilayah yang tidak sesuai dengan harapan. Perencanaan wilayah yang berjalan dengan baik adalah yang dapat berjalan secara optimal dan efisien, sehingga cukup produktif untuk menghasilkan kebutuhan maupun alat pemenuh kebutuhan. Di sini benang merah dari permasalahan perencanaan wilayah dapat dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah permasalahan yang merupakan lawan dari kondisi ideal atau hasil kinerja yang tidak sesuai dengan harapan, seperti kemiskinan yang merupakan lawan dari kesejahteraan, ketimpangan, lawan dari keadilan, dan kerusakan lingkungan yang merupakan lawan dari kelestarian. Yang kedua adalah permasalahan dari faktor perencanaan itu sendiri, seperti ketidakoptimalan, kurang efisien, serta keterbatasan sumber daya. Indikator permasalahan yang sering muncul dalam perencanaan wilayah bisa dirangkum sebagai berikut. Yang pertama adalah masalah mikro, yaitu permasalahan yang berkaitan dengan pembangunan proyek, baik dari pengelola maupun pemberi izin proyek, diantaranya masalah teknik, kondisi lahan, pengelolaan, keuangan, serta sikap sosial masyarakat dan tingkat keamanan. Yang kedua adalah masalah makro, yaitu permasalahan pemerintah untuk melihat kaitan proyek dengan program pemerintah secara keseluruhan. Permasalahan makro sebagian besar menjadi tanggung jawab pemerintah, seperti kesesuaian wilayah dan strategi yang digunakan untuk perencanaan pembangunan serta pengembangan ekonomi di wilayah tersebut. Sebab yang terakhir adalah keahlian yang dibutuhkan dalam perencanaan wilayah. Keahlian-keahlian yang dibutuhkan dalam perencanaan wilayah dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama adalah keahlian dalam urusan analisa atau metode dalam merencanakan wilayah. Yang kedua, keahlian dalam sektoral sesuai dengan apa yang direncanakan. Misalnya, ahli dalam masalah transportasi atau sektor-sektor lainnya seperti industri, perdagangan dan jasa, dan lain sebagainya. Seorang perencana wilayah juga harus menguasai ilmu-ilmu yang berhubungan dengan perencanaan wilayah, yang di sini terbagi dalam 3 jenis.
seperti substansi, metode, serta alat atau instrumen. Semua bidang ilmu pengetahuan yang telah kami sebutkan di dalam makalah kami tidaklah bersifat statis atau kaku, tetapi bersifat dinamis yang dapat berubah kapan saja dan menyesuaikan dengan waktu maupun kondisi wilayah pada wilayah yang direncanakan. Namun, bukan berarti segala hal yang telah disebutkan dalam makalah kami itu harus dipelajari atau dikuasai oleh seorang planner, karena banyak yang masuk dalam kategori mata kuliah pilihan, sehingga tidak semuanya dapat dipelajari saat masa kuliah. Oleh karena itu, dalam sebuah tim perencanaan wilayah perlu adanya kerjasama tim yang baik antar beberapa orang yang memiliki keahlian yang berbeda satu sama lain, agar dapat saling melengkapi ketika dibutuhkan. Sebagian hal yang telah kami tulis dalam makalah kami sebenarnya tidak perlu menguasai semuanya, karena di lapangan kita harus bisa bekerja sama dengan pihak lain. Akan tetapi lebih baik jika paling tidak kita dapat mengetahui maksud dan tujuan dari sebuah bidang agar lebih efisien dalam tahap perencanaan dan mengantisipasi hal-hal tak terduga yang tidak diinginkan. Demikian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.